Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus penyerangan di kawasan PS Mall di Jalan Angkatan 45. Saat ini kita sudah terhubung bersama pemerhati sosial Bang Bagindo Togar. Halo, selamat siang Bang Togar. Selamat siang, Assalamualaikum buat semua Ba- pemirsa PAL TV yang luar biasa. Baik, apa kabarnya siang ini Bang? Alhamdulillah baik, Mira. Baik, semangat di siang ini. Bang Togar, perbincangan pada siang ini adanya kasus penyerangan yang kita tahu terjadi di Jalan Angkatan 45 Palembang yang diduga dilakukan oleh Ormas. Abang melihatnya seperti apa nih Bang Togar? Silakan. Sebenarnya ini kalau untuk di objek lokasi itu soal itu sebenarnya sudah berulang. Cuman sekarang persoalannya yang kondisi sekarang ini kan membuat viral dan diketahui oleh banyak publik Sumsel bahkan sekota Palembang ini berulang-ulang. Coba ceklah tracking lah daerah itu terulang-ulang, bahkan sudah sering menganggut korban nyawa perebutan atas lahan parkir di daerah sekitar tersebut. Jadi sebenarnya pihak dari baik dari pihak keamanan maupun dari pihak pemerintah daerah harusnya ini sudah ekstra ketat pengawasan di lokasi itu terhadap seringnya terjadi potensi perebutan lahan yang menjadi objek untuk meroleh kebutuhan ekonomi, kan di situ masalahnya. Baik, Bang Togar, tadi juga sempat disounding bahwa hal ini juga sudah sering terjadi ya Bang. Sebenarnya faktor apa Ya. Bang yang bisa menjadi penyebab adanya bentrokan antar kelompok ini Bang Togar? Sebenarnya sederhana, filosofi di mana ada gula di situ ada semut. Di situ gulanya luar biasa dalam pengertian objek untuk pungutan parkir. Di situ sumber gulanya luar biasa. Jadi jangan heran banyak semut untuk bahkan bertarung fisik bahkan nyawa untuk merebut kebutuhan gula yang luar biasa, manisnya gula di sekitar itu. Dalam pengertian gula sini adalah kebutuhan ekonomi kan gitu, bahwa di situ ada pusat kegiatan ekonomi yang luar biasa. Jadi potensi konflik sosial antar kelompok masyarakat yang dibungkus dalam brand ormas, itu sebabnya konflik sosial itu adalah sangat sederhana. Penyebabnya adalah perebutan untuk memperoleh kebutuhan ekonomi tadi. Itu sumber kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan akan memberikan peluang dan pendapat bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Yang itu tadi, dalam pengertian di mana ada gula, di situ ada semut. Gula di sana sangat banyak, sangat manis. Jangan heran antar dalam tanda kutip semut-semut untuk datang berebut di sana untuk melakukan perebutan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Baik. Konflik sosial ini pemicunya jelas, ekonomi, kebutuhan hidup. Sementara yang maaf ya Mira, di satu sisi kita lihat kelompok-kelompok masyarakat begitu mudahnya tidak perlu bertarung fisik dan nyawa untuk memperoleh kebutuhan hidup. Bahkan ada kelompok katakanlah pejabat dan kroni-kroninya mempertontonkan kesejahteraan dan gaya hidup yang bermewah-mewah tanpa harus berkeringat, tanpa harus beradu fisik, tanpa harus bertarung nyawa. Ini kan ironis. Satu sisi kelompok masyarakat harus bertarung dengan keadaan di satu sisi cuma melakukan pembinaan apa? Pembinaan mereka ada untuk, bahkan pembinaan itu mereka formatkan untuk sebagai kebutuhan politik. Pembinaan dalam pengertian untuk dimapan sebagai kelompok yang dijadikan mereka untuk komoditas politik mereka, bukan pembinaan yang sebenarnya. Itu persoalannya, Bila. Baik, jadi salah satunya karena kebutuhan ekonomi begitu ya Bang. Nah Bang, Nah, apakah potensi dari ekonomi di sana luar kejadian biasa. tersebut ini juga mencerminkan lemahnya dalam pengelolaan ruang publik, Abang? Iya, ruang publik itu kan karena apalagi ini kan kalau di tracking sudah berulang. Saya pikir udah lebih dari 3-4 kali kejadian sejak adanya 2 pusat perbelanjaan besar di sana, Palembang Icon dan Palembang Square tadi, dan lain-lain. Di situ terlalu kegiatan kan pastinya Pak. Hilang. Itu masalahnya Mira. Iya, baik, Bang Begitu. Togar. Baik, Bang Togar, dan juga kita lihat dari kejadian tersebut dan juga diduga adanya ormas begitu ya Bang. Nah bagaimana Bang sebenarnya dari peran ormas dalam kehidupan sosial yang seharusnya begitu Bang? Bisa dijelaskan Bang Togar? Ormas itu kan juga harus ngerti bahwa ormas itu jangan semata-mata aspek pendidikan sosial harus dikuatkan. Muatan sosial terhadap ormas jangan semata-mata dianggap ormas itu akhirnya bisa cuman
mengandalkan kekuatan fisik. Kecerdasan ormas juga harus mengandalkan kecerdasan intelektual, jangan fisikal aja. Nah, kawan-kawan ormas tadi supaya tidak mudah terprovokasi, tingkatkan kecerdasan intelektualnya, juga kecerdasan sosialnya. Kalau perlu kecerdasan spiritualnya, jadi tidak mudah saling terprovokasi. Ini kan semata-mata yang adalah adu fisikal kan, ini yang tidak tepat. Ormas harus meningkatkan kekuatannya dari sisi lain, baik dari intelektual, sosial maupun spiritual. Jadi tidak mudah terprovokasi, dan kalangan pemerintah yang mengatakan pembinaan, jangan lalai dari segi pembinaan yang 3 hal tadi. Jangan semata-mata menganggap mereka sebagai komoditas politik. Semata-mata mau pemilu atau segala macam, mereka seolah-olah dia melakukan pendekatan, tapi setelah itu mereka diabaikan. Itu persoalannya, Mira. Baik, baik Bang Togar. Tentunya harus ada integrasi gitu ya Bang dari pemerintah juga untuk pendampingan, pembinaannya, dan juga dari sisi pribadi ormas juga harus cerdas begitu ya Bang ya, tidak hanya mengandalkan fisik. Ya, Nah, dari penegakan hukum berlindung di kebalik kata pembinaan, pemerintah menganggap itu adalah bagian dari proyek. Pembinaan dianggap pemerintah sebagai proyek saja. Tidak ada pembinaan yang substansial, gitu persoalannya, Mira. Oh baik, berarti dari menurut kacamata Bang Togar, apakah penegakan hukum selama ini sudah cukup tegas Bang terhadap aksi kekerasan yang melibatkan ormas ini Bang? Ya sekarang itu sisi lain, pihak kepolisian, eksesnya iya. Tapi ketika sebelum itu kita maunya mencegah dulu. Jangan kejadian baru. Pencegahan ini harus dilakukan bersama-sama. Jangan, kalau polisi itu kan akibat hukumnya itu udah ranah kepolisian, ranah APH kan. Tapi sebelum terjadi preventif ini harus dikuatkan tadi, seperti pembinaan dalam pengertian bagaimana membuka ruangan lapangan kerja yang terbuka, yang fair, yang memberi peluang pada semua kelompok. Kemudian tidak semata-mata menganggap ormas itu sebagai komoditas politik. Bagaimana ormas tadi dibina dalam 4 sisi tadi. Adanya aspek spiritual, intelektual, juga sosial. Jangan semata-mata fisikalnya aja diberi bantuan dan kebantuan. Akhirnya tidak mencerdaskan mereka. Kelompok-kelompok ormas tadi akhirnya semata-mata mereka sebagai kebutuhan sesaat yang diberikan, bukan kebutuhan jangka panjang. Di situ persoalannya di antara kawan-kawan di kelompok kalangan pemerintah ini yang mempersepsikan kelompok ormas tadi, ini yang nggak benar. Baik. Dan itu tadi, satu sisi ada kelompok masyarakat yang begitu mempertontonkan gaya hidup yang bermewah-mewah tanpa harus mengandalkan kemampuan fisik dan bertarung nyawa, kan itu satu sisi tidak berkeringat, tidak begitu mudah yang dengan segala fasilitasnya hidup bergelimpangan, bermewah-mewah. Satu sisi lagi mereka ini contoh terjadinya pertarungan fisik dan nyawa tadi, ya kan? Ironi ini Mira. Baik, jadi butuh langkah preventif juga ya Pak harapannya. Nah, menurut dari pandangan Bapak nih. Diutamakan. Kenapa kota-kota lain mampu untuk membina dalam kalangan ormas? Kenapa preventifnya itu tepat cara, polanya tepat, pendekatannya tepat. Ini kan enggak. Polanya enggak tepat, pendekatannya tepat, kemudian programnya juga enggak tepat. Akhirnya beginilah kejadiannya. Akan berulang lagi kalau ini tidak, ke depan ini tidak ada secara komprehensif untuk membuat pembinaan yang benar-benar yang sesuai dengan keinginan antar kelompok, baik masyarakat, ormas sendiri, baik pun pemerintah dan APH. Baik. Itu PR buat kita. Jadi bagaimana ya Pak untuk langkah preventif untuk yang konkretnya Pak agar solusi tidak terulang lagi Pak, sesuai tadi yang sudah disebutkan bahwa hal ini sudah kejadian yang sering terulang begitu ya. Bagaimana Pak pandangannya? Ya ini harus pertama investigasi dulu kan, mereka harus kasus ini dilihat dulu secara berulang-ulang. Makanya kita nanti ini nggak mudah siapkan tim yang melihat ini karena sudah berulang, makanya harus tim khusus dari pemerintah daerah, dari masyarakat, ormas, dan dari APH. Bentuklah tim supaya di daerah tersebut, mungkin di daerah lain kita khawatir juga terjadi. Semata-mata kan ini karena perebutan terhadap lahan-lahan ekonomi yang cukup menggiurkan tadi. Kan gitu, artinya bukan cuma sekedar pengawasan, tapi ada pendekatan-pendekatan khusus lah bagi mereka-mereka. Duduk satu meja semuanya, maunya bagaimana? Apakah ini sistem dibagi, misalnya pembagiannya terhadap objek ini ada dibagi secara kelompok-kelompok masyarakat atau bergantian, itu tidak bisa
Kalau begini akhirnya mereka bertarung terus untuk saling mendominasi kan gitu. Baik, jadi harapannya bisa duduk bersama juga begitu ya Pak. Baik, Ya Bang. duduk bersama lah, walaupun itu tidak mudah, ya. Ormas yang bertikai, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, APH, dan satu lagi adalah kaum rohaniawan itu, kaum kelompok agama tadi, ulama, untuk dihadirkan baik dari agama manapun untuk mereka memberikan pembekalan rohani pada mereka, pembekalan spiritual gitu loh, bahwa Baik. kekerasan dalam memperoleh hidup itu tidak tepat. Baik, Bang Togar. Dan juga dengan adanya kejadian ini tidak menutup kemungkinan juga dari masyarakat juga ada rasa kekhawatiran begitu ya Bang di ruang publik ini. Iya. Masyarakat itu kan cemas, panik kan, menebar Betul. kepanikan, menebar kecemasan, itu kan akhirnya di antara ruang publik terjadi ketidaknyamanan. Iya kan begitu. Baik, mungkin ada himbauan dari Bang Togar dengan adanya kejadian ini mungkin seperti apa Bang? Pertama, antar kawan-kawan ormas tadi saling menahan diri lah. Saling menahan diri, kemudian tidak mudah saling terprovokasi. Kalaupun ada pengen yang mau dikompetisikan, ajak duduk bersama. Bagaimana ini kita ada sesuatu yang kita bermanfaat kita. Apa kita berbagi atau bergiliran? Itu jangan akhirnya mengorbankan saling anggotanya. Ini kan saling merugikan kan kalau ada yang jadi korban. Duduk bersama walaupun berat, tapi itu adalah proses ataupun cara yang paling tepat untuk memperoleh penyelesaian masalah. Baik, baik. Terima kasih Bang Togar atas waktu dan kesempatannya ya Bang. Untuk di siang ini, selamat bertugas kembali Bang Togar.